dengan bangga mempersembahkan. Ini, saudara-saudara pendengar yang terhormat, kita sudah mati hancur di kandung tanah, tapi masih hidup. Ada orang yang berumur sampai 100 tahun misalnya, atau lebih sedikit, tidak pula banyak lebihnya itu. Belum saya mendengar berita di dunia ada orang yang berumur 200 tahun, tidak. Paling banyak ya 120, 130 tahun, itu pun sudah lemah. Nah, dalam umur yang sekian pendeknya kita lalui di dunia, dia bisa kita panjangkan. Dengan apa? Dengan sebutan, dengan amal, dengan bekas tangan, dengan iman dan amal saleh, sesuai dengan apa yang disebut di dalam pantun Melayu, pulau pandan jauh di tengah, di balik pulau angsa dua, hancur badan di kandung tanah, budi yang baik terkenang jua. Ada juga satu syair daripada Syauqi Bai, penyair Arab Mesir yang terkenal. Ihfaz li nafsika qabla mautika zikraha, fadzikru lil insani umrun thani. Sebelum engkau mati, peliharalah sebutan dirimu yang akan dikenang orang daripada dirimu. Karena kenangan atas ketika hidup yang dulu itu adalah umur yang kedua kali bagi manusia. Banyak orang yang setelah dimasukkan ke dalam kubur, masuk sudah ditimbun. Demokrasi. Ayo rakyat kita dewasa, jangan terjebak fanatisme sempit. Saudara senang Zainuddin, boleh. Fanatik sama Zainuddin, jangan. Kalau buat Pak Zainuddin benar atau salah, saya bela dengan darah saya. Goblok. Yang benar belain, yang salah dandanin. Kalau salah dibenerin juga, kita menjerumuskan orang namanya. Ya Bu, ya Bu, ayo rakyat kita objektif, biar keluar dari dubur ayam. Kalau memang telur, ambil. Biar keluar dari dubur kiai, kalau kuning, kabur. Jangan lihat kiainya, lihat yang merojol apaan. Akur, akur. Ayo kita ambil pelajaran. Sekarang kalau para elit di atas masih suka pada bertengkar, kita rakyat nggak usah ikut-ikutan. Jadi penonton yang baik sajalah. Waktunya keplok-keplok. Namanya juga elit bang. Siang dia bertengkar, malam makan bareng di hotel. Kita di kampung udah pada ngasak golok. Urusan apa? Benar? Benar? Sebaliknya elit di atas juga kudu sadar dong. Seperti saya bilang, di mana-mana juga kalau kebo berantem sama kebo, yang rusak rumput. Kebo berantem sama kebo, yang rusak rumput. Pemimpin bertengkar sama pemimpin, yang bingung pengikut. Di mana-mana sejak dulu kalau kebo berantem sama kebo, yang rusak rumput. Maka kita menghimbau kepada para kebo, menjadi orang soleh itu bagus, tapi kita ketika merasa lebih soleh dari yang lain, mohon maaf, perasaan lebih itu akan berbahaya bagi dirinya. Menjadi orang baik harus, tapi ketika merasa lebih baik dari orang lain, ini yang akan membuat kekacauan bagi dirinya yang merasa lebih baik. Ayo tengokin teman-teman yang belum dapat hidayah. Umur di tangan Allah, kesempatan di tangan Allah. Jibril alaihissalam turun kepada Rasul mengabarkan, siapapun orang yang berbuat maksiat seumur hidupnya dan dia adalah umatmu, 1 tahun sebelum meninggal dia minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni semuanya. Rasulullah bilang apa? Aduh malaikat Jibril, kelamaan. Balik kepada Allah. Rasulullah tahu kualitas umatnya. Setelah kembali kepada Allah turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu berbuat dosa seumur hidupnya 1 bulan sebelum dia meninggal,
dia tobat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya. Apa Rasulullah bilang? Aduh, malaikat Jibril, jangan deh, kelamaan, umatku lalai. Kembali lagi kepada Allah, turun lagi. Ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu dia berbuat dosa seumur hidupnya, 1 minggu sebelum meninggal dia bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Aduh, jangan, malaikat Jibril, jangan, umatmu lalai. Lihat, sayang gak Rasulullah sama kita? Cinta gak Rasulullah sama kita? Akhirnya kembali lagi kepada Allah. Lalu kemudian turun, ya Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Barang siapa dari umatmu dia melakukan dosa, melakukan keburukan seumur hidupnya, 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan ketika ruhnya yagargir, malam yagargir, gargara, berbulak-balik di tenggorokan, dia gak bisa berkata apapun kepada Allah, tapi matanya menatap memohon kepada Allah, hatinya bersungguh-sungguh kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada mereka. Itu maha luasnya ampunan Allah. Tapi sayang 1000 sayang, Allah nggak pernah bosan ngampunin hambanya. Cuma hambanya yang kadang-kadang bosan minta ampun kepada Allah. Terakhir, siapa yang pengen dosanya diampuni? Petaan ruh seorang yang sudah mati berada di ruang rumah kita. Ada yang berkata selama 3 malam, ada yang sampai 40 malam. Kasihanlah, ruhnya lagi diam di rumah, jasadnya di kuburan. Terus ngapain jasadnya di situ kasihan sendirian? Kalau orang sudah di alam kubur, kemudian akan dikembalikan ruhnya. Buat apa Allah kembalikan ruh? Supaya proses langkah awal hisab. Tapi hisab yang masih istilahnya ringan, menghadap mungkar nakir. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab saat menghadapi mungkar nakir. Seandainya kita berhasil lolos dari pertanyaan dan kita bisa menjawab seluruh pertanyaan mungkar nakir, berarti akan kita menikmati. Kalau lagi menikmati di alam kubur, bahagia, kuburan kita menjadi raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Buat apa ruh kita keluar dan diam di rumah kita selama 40 malam? Sebaliknya, kalau kita tidak lulus untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir, berarti kita akan menghadapi kesiksaan yang amat pedih di dalam kubur. Dan tidak mungkin orang itu saat disiksa masih nyawanya bisa jalan-jalan kemana-mana, termasuk mampir ke rumah dan diam di rumah selama 40 malam. Itu semuanya hanya diperkirakan atau berkataan orang, tapi tidak ada dalil pun di dalam Quran atau hadis ruh kita akan diam di rumah kita selama sekian malam. Ruh kita berada di dalam tubuh badan kita saat kita dikuburkan. Allah kembalikan ruh kita akan menghadapi mungkar nakir. Kalau anda lagi menikmati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan update terbaru dan mendukung channel ini. Dan yang pasti subscribe itu gratis dan saya doakan masuk surga, amin.